Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kami dari Komisi Pemuda GKI Maulana Yusuf Bandung mengucapkan salam damai. Salam damai. Salam damai. Salam damai. Rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya hari ini hati kita selalu dipenuhi dengan rasa damai dan sejahtera. Kita bersyukur karena dimanapun teman-teman berada, kita tetap terhubung menjadi satu komunitas gereja yang percaya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita hari demi hari. Mari dengan bersyukur kita angkat satu pujian, kita mau katakan seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Setinggi langitlah pujian bergema, dan bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tajimu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Rajaku. Teman-teman, hanya karena kasih karunia Tuhanlah, kita bisa mengawali awal bulan yang baru di bulan Agustus ini. Ada begitu banyak kesalahan yang pernah kita lakukan, dan hari ini mari kita sama-sama mengakui segala dosa kita dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi, Bapa yang maha mengampuni, ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang tidak mampu menjadi hamba yang setia. Ampuni kami ya Bapa jika kami selalu mempertanyakan kehadiran-Mu ketika hidup kami terasa sangat sulit. Ampuni kami ya Tuhan jika kami seringkali mengandalkan kekuatan diri kami sendiri dan seringkali kami mengambil jalan pintas, jalan yang salah, jalan yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, doa pengakuan dosa yang kami sampaikan dengan kerendahan hati kami. Amin. Berita anugerah hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita merespon berita anugerah hari ini dengan satu komitmen bahwa kita mau belajar menjadi anak Tuhan yang setia. Mari belajar mendengar panggilannya, kita angkat pujian, setialah, setialah. Setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh
Rekan-rekan pemuda remaja terkasih, sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena di tengah masa muda kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa beserta, bahkan menuntun langkah-langkah kami. Saat ini Tuhan, dari tempat kami masing-masing, kami hendak meneduhkan hati kami untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memimpin kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tidak hanya dengan telinga kami, konsentrasi kami, tetapi juga dengan hati serta komitmen kami untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Pimpin kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 17, ayat 7 sampai dengan 10. Injil Lukas pasal 17, ayat 7 sampai 10, demikian tertulis. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, terlebih yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Rekan-rekan pemuda remaja terkasih,
Salah satu hal yang mungkin membuat kita semua, baik dulu maupun sekarang, pernah mengalami diomeli oleh orang tua kita atau dicerewetin oleh orang tua kita. Mungkin salah satunya adalah soal kamar berantakan. Berikut di dalamnya lemari yang berantakan. Orang tua, mama terutama ya, ibu, biasanya jadi orang yang paling concern sama keadaan kamar kita. Kalau tiba-tiba ada inspeksi mendadak dari beliau nih, ya udah deh, kita nggak bisa berbuat apa-apa selain pasrah mendengar orang tua kita memberikan nasihat ini itu kepada kita. Tapi biasanya kalau masih ada kesempatan ya, masih ada waktu sebelum ibu kita, mama kita datang ke kamar, maka kita akan cepat-cepat rapihin berbagai hal ya. Kita beresin tas kita beresin baju-baju kita. Supaya apa? Supaya kita nggak kena omel. Ya. Jadi sebenarnya tujuan utama kita beresin kamar bukan karena kita rajin, bukan karena kita juga emang pengen kamar kita rapi, suasananya enak gitu ya. Tapi alasan utama adalah karena kita males, kita nggak pengen mendengarkan omelan orang tua kita. Ini sebetulnya nggak hanya berlaku soal kamar atau lemari yang berantakan, saudara. Ada banyak situasi di mana kita melakukan sesuatu sebenarnya bukan karena kita memang ingin melakukannya dari dalam hati kita yang paling dalam, tetapi karena kita ingin menghindar dari tekanan-tekanan yang mungkin muncul kalau kita tidak melakukan sesuatu tersebut. Contoh lain, sederhana saudara, sering banget ini terjadi di jalan raya ya. Orang naik motor, helmnya ditenteng. Giliran dia lihat, wah ada polisi tuh kayaknya. Langsung helmnya dipakai. Jadi dia pakai helm bukan karena dia sadar bahwa helm itu penting banget untuk keselamatannya, penting banget untuk melindungi kepalanya, tetapi lebih karena dia takut ditilang Pak Pol gitu ya. Dia malas berurusan dengan Pak Polisi. Nah teman-teman remaja pemuda terkasih, kira-kira teman-teman tipe yang seperti apa nih? Tipe yang memang cenderung melakukan sesuatu karena menghindari tekanan, menghindari paksaan, atau teman-teman tipe yang memang ketika melakukan sesuatu, teman-teman sungguh sadar apa alasannya. Teman-teman sadar bahwa itu memang hal yang penting. Ketika melakukan sesuatu, teman-teman memang sadar itu hal yang baik, hal yang benar. Sehingga tanpa disuruh pun, tanpa didesak, diomelin pun, teman-teman akan tetap melakukannya dengan sepenuh hati. Tema kita hari ini berbunyi free servant. Ya, free itu artinya bebas, servant artinya pelayan. Tapi kalau kita mencermati bacaan Injil kita hari ini, teman-teman semua, maka pelayan yang dimaksud bukan seseorang yang bekerja lalu dia mendapatkan upah dari apa yang dia kerjakan, tetapi lebih menunjuk kepada seorang hamba atau budak. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai doulos. Pada zaman Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, adalah sesuatu yang biasa ketika seseorang itu menjadi hamba atau budak bagi orang lain. Hamba, budak, doulos adalah seseorang yang hidupnya itu sudah dimiliki dan dikuasai oleh orang lain. Di zaman Tuhan Yesus sendiri, ada banyak alasan kenapa seseorang itu jadi doulos. Ada yang karena keturunan, ya. Jadi orang tuanya budak, anaknya otomatis jadi budak juga. Ada juga orang-orang yang merupakan tawanan perang, lalu akhirnya dipaksa jadi doulos, ya. Ada yang juga memang menjual dirinya sendiri kepada orang lain dengan tujuan untuk membayar hutang atau untuk memiliki satu kehidupan yang lebih baik. Mungkin dia merasa
saya akan lebih terjamin nih ketika saya menjadi budak bagi orang lain. Yang penting saya bisa makan, punya tempat tinggal, dan lain seterusnya. Nah, teman-teman, seorang hamba, budak, doulos ini punya kewajiban untuk bekerja melayani tuannya, majikannya, tanpa upah. Jadi, doulos itu nggak bisa demo, saudara, ya, nggak bisa protes. Aduh, kenapa nih tuanku nggak adil? Kok melakukan ini dan itu? Nggak bisa, saudara. Ya, mereka nggak punya kebebasan atas diri mereka sendiri. Sang majikan bisa melakukan apapun, bahkan kalau mereka mau untuk menjual si budak ini kepada orang yang lain. Saudara, menjadi menarik ketika tema kita justru menyatukan dua kata yang tampaknya bertentangan di sini, ya. Free servant, hamba tapi bebas, hamba yang merdeka. Padahal tadi kita udah bahas bagaimana seorang hamba itu sebetulnya nggak punya lagi kebebasannya sendiri. Dia semata-mata tunduk kepada sang tuan. Untuk itu, saudara terkasih, saya mau mengajak kita melihat, membaca apa yang juga tertulis dalam kitab Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Kitab Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18, di sana dikatakan demikian. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Rekan-rekan remaja pemuda terkasih, perspektif iman menolong kita untuk menyadari bahwa dulu kita semua ini memang orang-orang yang tunduk pada kuasa dosa. Kita orang-orang yang menyimpang dari kehendak Allah dan sepatutnya kita menerima hukuman. No way out, nggak ada jalan lain bagi kita selain menerima semua itu. Tetapi syukur pada Allah, karena karya Allah di dalam Kristus Yesus telah hadir untuk membebaskan kita. Kita sekarang percaya bahwa kita tidak lagi takluk pada kuasa maut. Tidak, saudara. Di dalam Kristus kita meyakini bahwa kita orang-orang yang telah mengalami terang Tuhan. Kita orang-orang yang dibarui. Kita orang-orang yang diampuni dan dipulihkan. Kita, saudara, saat ini menjalani hidup dalam pengharapan yang baru. Bukan hanya untuk kehidupan kita sekarang di dunia ini, tetapi juga bahkan untuk kehidupan yang akan datang. Maka ketika kebebasan dan kemerdekaan atas dosa itu sudah Tuhan anugerahkan bagi kita, untuk selanjutnya kita kemudian dipanggil untuk menjadi hamba kebenaran. Ya, teman-teman pahami polanya ya. Dibebaskan dari dosa, lepas dimerdekakan dari dosa, lalu kita menghamba untuk sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat lain dan justru memulihkan kita semua, yaitu menjadi hamba Kristus Yesus. Jadi teman-teman, kalau orang sering mengatakan hamba Tuhan, jangan hanya mengaitkan itu kepada para pendeta atau kepada teman-teman kita yang sekolah teologi. Hari ini saya mau katakan bahwa kita semua yang mengaku sebagai orang percaya adalah hamba Tuhan. Adalah hamba Kristus. Orang-orang yang hidup bukan lagi untuk diri sendiri, ya. Bukan lagi untuk kesenangan kita sendiri. Bukan lagi visi foya, misi foya, visi misi foya-foya, don't play bosku. Bukan lagi itu ya saudara ya. Tapi seperti lagu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Saya dan saudara
apapun profesi kita, berapapun umur kita, sekarang adalah hamba Kristus yang dengan penuh sukacita dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Saudara, semua kita lakukan untuk Tuhan, bukan lagi atas dasar takut, bukan lagi tekanan, bukan lagi paksaan, bukan juga dengan motivasi supaya berkat-berkat Tuhan itu nggak hilang dari hidup kita, bukan. Tetapi sekali lagi karena kita mengalami bagaimana Allah sudah menyelamatkan kita, membaharui kita, memulihkan kita. Dan dengan itu saya mau mencintai Tuhan dengan segala ketulusan. Kita bucin ya sama Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dan memberikan segalanya untuk hidup kita. Apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan kehendaki, saya akan berusaha menaatinya dalam cinta dan kasih saya kepadanya. Teman-teman, kalau kita kembali pada percakapan kita di awal, makin kita dewasa, makin kita juga ingin membahagiakan orang tua kita. Ya, makin kita dewasa dan makin mereka bertambah usia juga, dalam hati itu makin kita berupaya membuat mereka senang. Bukan supaya kita nggak lagi dicerewetin, tetapi karena memang kita makin lama makin menyadari betapa mereka mengasihi saya dan saya ingin membalas kasih sayang mereka. Saudara, demikian pula kalau kita bicara soal kedewasaan iman. Kita berupaya untuk bukan hanya menjauhi yang jahat, menjauhi yang buruk, tapi juga berupaya melakukan yang baik di tengah pelayanan kita, di tengah keluarga kita, di tengah studi kita, semua atas dasar cinta dan kasih kita kepada Tuhan. Teman-teman, motivasi seperti ini ya, motivasi cinta dan ketulusan kepada Tuhan, sebenarnya harus terus-menerus kita uji dalam diri kita masing-masing. Kenapa? Karena ketika kita melakukan berbagai hal yang baik, ada kecenderungan bagi kita untuk sebenarnya tidak lagi melayani Tuhan, melainkan melayani ego kita sendiri. Kadang-kadang saudara, hal itu tersembunyi semikian dalam hati kita. Maka dibutuhkan kesadaran, kejujuran kita semua untuk menilai diri kita sendiri. Bacaan Injil kita hari ini menjadi sangat penting terkait hal tersebut, saudara. Tuhan Yesus berkata, demikianlah juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Mari kita pahami dulu konteksnya, saudara-saudara sekalian. Pada waktu itu, banyak pengajar-pengajar, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang menganggap diri mereka itu lebih daripada orang lain, yang menganggap bahwa merekalah sumber kebenaran itu, sehingga orang lain itu harus memberi hormat kepada mereka. Maka di tengah konteks itu, Tuhan kemudian mengecam tindakan ahli Taurat dan orang Farisi, dan dia memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Hei, jangan seperti itu. Kamu harus menempatkan dirimu sebagai hamba. Kalaupun ada sesuatu yang baik yang kamu kerjakan, kalaupun ada berbagai pelayanan yang kamu upayakan, itu semua bukan kehebatanmu. Jangan merasa diri sebagai pahlawan. Jangan juga bermegah di hadapan Tuhan dan sesama. Sadarilah bahwa kamu adalah seseorang yang sekedar melakukan apa yang Tuhan kehendaki
sehingga tidak ada tempat sedikit pun bagi pemuliaan diri. Saudara, saya mungkin bisa ngomong seperti ini, tetapi Tuhan Yesus tidak hanya berbicara tentang hal ini, tetapi dia sungguh melakukannya. Dia benar-benar mempraktekkan apa yang dia ungkapkan, saudara. Kalau teman-teman baca, setelah pasal 17 ayat 1-10 yang jadi bagian kita hari ini, ayat 11 itu bicara tentang ke-10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Dari 10 orang itu, saudara, hanya 1 yang kemudian kembali kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih. Tetapi menghadapi hal itu Tuhan Yesus nggak marah ya. Tuhan Yesus lalu nggak berkata, wah bener-bener nih orang-orang ya, mana nih yang tadi udah disembuhin, saya bikin lagi mereka sakit, nggak tahu terima kasih. Tuhan tidak bertindak seperti itu, saudara. Tuhan tetap memberikan kebaikan kepada mereka, menyembuhkan mereka dengan tulus. Apapun balasan yang pada akhirnya mereka terima. Saudara, terkadang kita berhenti melakukan sesuatu yang baik saat kita merasa kita nggak dapat balasan yang setimpal. Kita udah susah payah nih ya, tapi kok kita ngerasa usaha kita nggak dihargain, kebaikan kita nggak diwarok, pelayanan kita sia-sia. Tetapi hari ini sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dasar kita melakukan segala yang baik, melakukan pelayanan kita apapun bentuknya, dimanapun itu, dasarnya adalah cinta pada Tuhan. Maka atas dasar ini, saudara, semoga semangat pelayanan kita nggak pernah padam. Sekali lagi, kita orang-orang yang sudah ditebus. Kita hamba-hambanya yang telah terlebih dahulu dikasihi. Dan kita ingin mengasihi orang lain sebagai tanda cinta kita pada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang saat ini sedang teman-teman gumulkan, perjuangkan, apa yang saat ini menjadi kesibukan teman-teman semua. Tetapi sebenarnya akan selalu ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pelayanan kita. Mungkin itu orang tua kita. Mungkin itu teman kita. Mungkin itu seseorang yang bahkan gak kita kenal. Apakah kita berani hidup sebagai hamba Kristus? Hidup bukan hanya demi diri kita sendiri, me, myself, and I. Tetapi juga hidup bagi sesama kita. Mari kita melakukannya atas dasar cinta, kasih, dan ketulusan kita pada Tuhan yang telah terlebih dahulu membebaskan kita. Soli Deo Gloria. Amin. Jemaat terkasih, bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman terkasih, marilah saat ini kita menaikkan doa syafaat kita bersama. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah membebaskan kami. Dan pada saat ini ketika kami menaikkan doa-doa kami kepadamu, kami juga percaya Engkau mendengarkan kami. Tuhan, di tengah pandemi yang masih berlangsung, kami memohon agar Engkau tetap memberikan kemampuan bagi setiap orang untuk bisa bertahan di tengah situasi ini. Kami berdoa bagi anggota keluarga kami ataupun teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, baik karena COVID atau karena sakit yang lain. Tuhan kiranya menemani mereka, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada mereka, Tuhan kiranya memulihkan mereka. Berkati pula keluarga yang saat ini berupaya memberikan yang terbaik, Tuhan juga tetap memberikan kepada mereka kemampuan, kesabaran, kesehatan, untuk tetap bisa mendampingi saudara-saudara kami yang sakit ini. Tuhan, kami juga berdoa agar Tuhan menganugerahi kami dengan kesehatan, supaya kami boleh tetap melakukan berbagai aktivitas kami dengan baik. Berkati juga orang tua kami, Tuhan, berkati sanak saudara kami. Biarlah anugerah dari Tuhan senantiasa memelihara hidup kami hari lepas hari. Kami yang saat ini tengah melaksanakan studi kami masing-masing, walaupun kami harus melakukannya masih secara online, Tuhan yang juga akan tetap memberikan kami semangat, kemampuan untuk memberi yang terbaik. Begitu pula ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini bekerja, Tuhan yang juga akan tetap melindungi mereka, menolong mereka untuk melakukan yang terbaik di tengah segala pekerjaan yang mereka lakukan. Bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang juga berupaya untuk bisa mendapat pekerjaan, untuk bisa memenuhi berbagai kebutuhan hidup, Tuhan yang juga akan bukakan jalan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, gereja kami, dan juga bangsa kami ke dalam tangan Tuhan yang kami percaya akan senantiasa memelihara dan memberikan damai sejahtera. Di doa syukur pengharapan kami naikkan doa ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan dan dikirimkan ke gereja masing-masing. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari rekan pemuda, kita bawa persembahan ini dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, untuk setiap kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami hingga hari ini.
Ini persembahan kami ya Tuhan, yang semuanya pun berasal daripada-Mu. Ajari kami ya Tuhan untuk bisa memberikan dengan tulus hati, ajari kami untuk bisa mengelola keuangan ini juga dengan bertanggung jawab. Kiranya persembahan ini Tuhan bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami. Amin. Rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar. Hidup kita sudah dimerdekakan, kita dibebaskan oleh Kristus. Dan sebagai hamba Allah kita dipanggil untuk taat dan setia kepada kehendak-Nya. Mari rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengutus kita untuk menjadi anak-anak terang yang mampu membawa pelita kepada yang gelap, membawa sukacita kepada jiwa yang lemah. Dengan bersukacita kita angkat pujian. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Rekan pemuda, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.